that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rahmadia, NIM 2014030049. Baiklah, di sini saya sebagai mahasiswi UIN Mamuni Padang akan menjelaskan mengenai konsep dasar kebangsaan era reformasi dan realisasi Pancasila. Nah, di sini saya akan membahas 7 poin. Yang pertama, pengertian singkat mengenai demokrasi. Yang kedua, tahapan demokrasi. Yang ketiga, permasalahan pada era reformasi. Yang keempat, ciri-ciri demokrasi pada era reformasi. Yang kelima, pentingnya reaktualisasi Pancasila. Yang keenam, aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketujuh, contoh aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengertian singkat demokrasi. Demokrasi sendiri adalah sebuah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, berbicara mengenai demokrasi adalah memperbincangkan tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia. Nah, yang kedua, saya akan membahas mengenai tahapan demokrasi. Di sini saya mengetahui bahwa tahapan demokrasi itu ada 4, yaitu yang pertama, peralihan kepemimpinan dari penguasa non-demokratis ke penguasa demokratis. Dan yang kedua, yaitu pembentukan lembaga dan tertib politik demokrasi. Yang ketiga, yaitu konsolidasi demokrasi. Dan yang keempat, yaitu praktik demokrasi sebagai budaya politik berbangsa dan bernegara. Nah, dan yang ketiga, saya di sini akan membahas mengenai permasalahan era reformasi. Nah, dapat kita ambil saja contoh permasalahan reformasinya, yaitu korupsi. Nah, cara penyelesaian masalah ini yaitu dengan cara mengajak warga Indonesia untuk bekerja sama dengan pemerintah agar memberantas korupsi ini. Nah, di sini yang keempat, saya akan membahas mengenai ciri-ciri demokrasi secara umum pada era reformasi. Nah, menurut saya, ciri-ciri umum demokrasi pada era reformasi yaitu ada 6. Yang pertama, yaitu dalam pengambilan keputusan harus mengutamakan musyawarah demi mencapai mufakat. Dan yang kedua, yaitu terlebih dahulu mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, yaitu tidak melakukan pemaksaan kehendak atau keputusan kepada orang lain. Yang keempat, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan. Yang kelima, yaitu memiliki rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan sebuah keputusan dalam sebuah hasil musyawarah. Dan yang keenam, dalam melaksanakan demokrasi berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, di sini yang kelima, saya akan membahas mengenai pentingnya reaktualisasi Pancasila. Nah, di sini ada sebuah pendapat mengenai Bung Karno bahwa beliau mengatakan sangat perlulah reaktualisasi Pancasila ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutamanya saja
Yang keenam, di sini saya akan membahas mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila harus menjadi gerakan nasional yang terencana dengan baik, sehingga tidak menjadi slogan politik yang tidak ada implementasinya. Meskipun kita berbeda suku, agama, adat istiadat, dan afiliasi politik, kalau kita mau bekerja keras, kita pasti akan menjadi bangsa besar yang kuat dan maju di masa yang akan datang. Dan yang ketujuh, di sini saya akan membahas mengenai contoh aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya saja dapat kita ambil seperti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalin silaturahmi antar sesama maupun agama dan suku yang berbeda, menjaga kesejahteraan masyarakat, dan pemerintah harus menegakkan keadilan tanpa memandang status sosial orang tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.